She is a lovely diamond, dearest. Indeed. She is who I shall marry. Halo guys, welcome to Isa Movies. Kali ini kita akan membahas rekap alur cerita Bridgerton Season 2 yang berjudul Sang Viken yang Mencintai Saya. Pada season ini cerita akan berfokus pada Anthony Bridgerton. Awalnya saya pikir season ini tidak menarik karena mengubah fokus karakternya, tapi ternyata saya salah. Season 2 bahkan sedikit lebih baik, walaupun bikin greget di beberapa alurnya. Sekarang kita mulai di episode satunya dulu. If one of you utters a single word, this gets over with. Episode 1, Rake Capital R. Bridgerton Season 2 dibuka dengan Eloise yang enggan menjadi debutan di musim kali ini. Ia mencari-cari alasan agar tidak tampil di depan Queen, dan untungnya kali ini dia selamat. Queen yang baru saja mendapatkan surat dari Lady Whistledown menghentikan pemilihan berlian pada musim ini. I've seen enough. But your majesty, there's still... I have seen enough! Pasalnya surat kabar ini sangat dinantikan, karena sudah tidak beredar selama 10 bulan. Pada musim ini, Anthony Bridgerton memutuskan untuk mendapatkan istri. Setelah patah hatinya dengan Sienna, kali ini ia tidak memasukkan cinta sebagai persyaratan untuk menikah. Ia mencari istri full dengan logikanya. Kriterianya yaitu seseorang yang baik, bertanggung jawab, cantik, pintar, dan kalau bisa memiliki pinggul yang pas untuk melahirkan anak. Anthony membuat beberapa daftar kandidat wanita yang akan dinikahinya, dan menemuinya satu persatu. Anehnya, ia selalu mencari kekurangan mereka. I'm fluent in French, Italian, Latin. And you're Greek? Kehidupan Anthony sibuk seputar bekerja, mencari calon istri, dan tidur bersama beberapa wanita. Rutinitas ini tampaknya melelahkan bagi Anthony, sampai pada suatu saat ia bertemu dengan seorang wanita yang mahir berkuda. Wanita ini memasuki wilayah yang dilarang, jadi Anthony mengejarnya untuk memperingatkan, tapi sayangnya ia tidak berhasil. Anthony merasa tertarik karena selain wanita ini cantik dan karismatik, baru kali ini Anthony menjumpai seorang wanita yang berkuda dan lebih mahir darinya. Ini membuat jiwa kompetitifnya terpacu, hingga ia pun mengajaknya berkenalan. Sayangnya wanita ini tidak tertarik padanya dan langsung pamit pergi. Good day, sir. We've not yet been introduced! Wanita ini adalah Kate Sharma. Ia baru saja tiba di kota ini, bersama Mary Sheffield Sharma yaitu ibunya, Edwina Sharma yaitu adiknya, dan Newton, anjing kesayangannya. Satu-satunya tujuannya ke sini adalah mencarikan suami untuk adiknya. Kate dan Edwina adalah saudara tiri. Ibu tirinya merupakan bangsawan yang dulu sempat heboh membuat skandal karena menikahi ayah Kate yang tak punya uang. Walau begitu, hubungan mereka bertiga sangat erat. Mereka bisa berada di sini berkat sponsor dari Lady Danbury. Di pesta, Lady Bridgerton mengumumkan niat Anthony untuk menikah di musim ini. Karenanya, para wanita langsung datang mengerumuni Anthony. Setelah cukup mengobrol dan berdansa dengan para wanita, Anthony menenangkan diri di luar. Di sana ia bertemu dengan para pria lainnya. Simply pick the least objectionable and get her wed, bed and bred. Ia membicarakan tentang kriteria wanita yang ingin ia nikahi. Pleasing face, an acceptable wit, genteel manners enough to credit a viscountess. Kate mendengar pembicaraan itu. Anthony yang melihatnya lalu menyapanya, tapi Kate menunjukkan ketidaksukaannya pada Anthony. Kate berkata ia tidak suka pria yang memandang wanita seperti barang atau ternak, dan menganggap Anthony adalah orang yang berkarakter buruk, seburuk kemampuan berkudanya. Di scene lain ditunjukkan Kate dan Lady Danbury yang mengobrol. Di sana Kate bercerita kalau keluarga mereka kehabisan uang, sehingga ia membuat kesepakatan dengan Lord dan Lady Sheffield, alias orang tua ibu tirinya. Jika Edwina berhasil menikahi seorang bangsawan Inggris, maka Sheffield akan mensponsori mahar Edwina dan memberikan uang yang cukup untuk merawat ibunya. Walau begitu, Kate merahasiakan ini dari Edwina, sebab Kate ingin Edwina menemukan pasangan yang ia cintai, tanpa beban syarat itu. Ia tahu adiknya rela berkorban apa saja demi keluarga. Edwina deserves a chance to find love without such a burden. Kita beralih ke Penelope yang menjalankan misi sebagai Lady Whistledown. Ia mengumpulkan beberapa gosip.
Tapi sayangnya ruang geraknya tak terlalu bebas, karena Eloise selalu menempel. Eloise tak ingin mencari pria di pesta ini, jadi ia lebih memilih kabur dengan pen dan mengobrol. Eloise menyayangkan berita Whistledown yang sekedar bergosip, yang menurutnya tak penting. Ia lebih suka membahas tentang feminisme, topik-topik yang bisa membuat dampak perubahan besar. You said you wanted to shake up the season. Now's your chance. Queen akhirnya memutuskan Diamond pada musim ini. Allow it to now be my honor to present to you the season's diamond. Miss Edwina Sharma. Yaitu Edwina Sharma. Anthony Bridgerton langsung menetapkan bahwa Edwina lah yang akan menjadi istrinya. Ia pun berusaha mendekati. Setelah mengobrol dan berdansa, ia makin merasa cocok dengan Edwina. You do not seem discomposed by my line of questioning. Wherever would I be? A man who knows what he wants is most admirable. Setelahnya ia ingin bertemu dengan ayah Edwina untuk meminta restu. Tapi sayangnya Edwina berkata kalau ayahnya telah meninggal. Dan jika Anthony mau, ia bisa meminta restu dari kakaknya, yaitu Kate. Ketika Kate melihat adiknya bersama Anthony, ia langsung menarik adiknya pergi. Berkata kalau Anthony bukanlah calon suami yang tepat. Bagaimana menurut kamu tentang Bridgerton episode 1? Komen di bawah. Like jika kamu suka, dan see you di episode 2.